Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semua. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Arif Rizky, perwakilan dari kelompok 8, beserta teman-teman saya ingin mempresentasikan hasil analisa kelompok kami, yaitu dengan judul Audit Sistem Informasi Aplikasi e-Open di Kelurahan Satria Mekar dengan menggunakan framework COVID-5. Baik, untuk selanjutnya berikut adalah nama kelompok dari kelompok 8. Yang pertama itu ada Noviani Jemima, yang kedua ada Hendri Agusti Anwar, yang ketiga ada Niatri Selvia, yang keempat adalah saya sendiri. Baik, lanjut untuk latar belakang masalah dalam era globalisasi. Pengembangan publik mengalami peningkatan seiring berjalannya waktu. Pada hakikatnya, pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Salah satu pemberian pelayanan prima untuk mempermudah masyarakat Kota Bekasi adalah membuat aplikasi e-Open. Melalui aplikasi ini, warga bisa mengurus iktp, kartu keluarga, akta kelahiran, dan pelayanan lainnya secara digital. Aplikasi e-Open web dapat diakses publik melalui Play Store dengan syarat bahwa pengunduhan adalah warga Kota Bekasi yang memiliki NIK Kota Bekasi, memiliki alamat email aktif dan nomor HP aktif. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah yang terdapat pada aplikasi e-Open di Kelurahan Satria Mekar adalah yang pertama, bagaimana proses teknologi yang dipakai oleh Kelurahan Satria Mekar. Yang kedua, sejauh mana sistem sumber daya manusia pada operator dan penggunaan sistem informasi yang digunakan. Untuk yang ketiga, mempunyai kemampuan dalam mengolah arsitektur sistem informasi untuk mendukung semua keperluan aplikasi e-Open. Dan yang terakhir, seperti apakah Kelurahan Satria Mekar membuat perencanaan infrastruktur teknologi informasi yang sesuai dengan tujuan bisnis dan menentukan arah teknologinya. Untuk berikutnya yaitu maksud dan tujuan. Berdasarkan permasalahan latar belakang di atas, maka maksud dan tujuan yang ingin dicapai yaitu pertama, menjadikan penilaian atau evaluasi dalam menerapkan tata kelola teknologi informasi yang berjalan guna mengetahui sejauh mana tingkat kapabilitas dan permanfaatan tata kelola teknologi informasi secara efektif dan efisien pada Kelurahan Satria Mekar. Yang kedua, memberikan saran perbaikan pada aplikasi e-Open. Dan yang terakhir, dapat menjadi acuan pada melakukan pengembangan sistem lebih lanjut di masa mendatang. Untuk selanjutnya yaitu ruang lingkup. Ruang lingkup disusun agar pembahasan masalah dalam penelitian ini tidak terlalu luas, yaitu melakukan audit teknologi informasi aplikasi e-Open hanya dilakukan pada Kelurahan Satria Mekar dengan mengacu kepada responden serta pemberian usulan atau rekomendasi mengenai audit teknologi informasi menggunakan framework COVID-5 dengan domain DSS01 dan DSS03. Untuk selanjutnya itu metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang terdiri dari pertama yaitu wawancara. Pada proses ini, penulis melakukan proses tanya jawab secara daring kepada user tentang kendala atau masalah yang dihadapi dalam penggunaan aplikasi Open. Yang kedua, kuesioner. Pada proses kuesioner ini dilakukan penulis kepada masyarakat sekitar dengan membagikan berisi pertanyaan dengan menggunakan Google Form dan untuk pertanyaan yang diajukan berdasarkan framework COVID-5 dari subdomain API-O01, BAI01, DSS01, MIE01, dan MIE03. Dan yang terakhir yaitu dokumentasi. Pada proses ini, penulis melakukan pengumpulan data dan informasi dari hasil kuesioner dan wawancara. Yang selanjutnya itulah metode pengumpulan data. Yang keempat, proses audit dan analisa hasil. Pada tahap ini, dilakukan proses audit pada aplikasi absensi dengan menggunakan COVID-5 dan subdaring dari masing-masing domain. Setelah itu, menganalisa hasil dari proses audit. Pada tahap ini, penulis menggunakan perhitungan capability level tingkat kematangan sebagai berikut. Indeks kuesioner sama dengan
Domain proses, keterangan, jawaban kuesioner sama dengan jumlah keseluruhan jawaban kuesioner. Jawaban kuesioner sama dengan jumlah keseluruhan jawaban kuesioner. Untuk selanjutnya yaitu kriteria pengukuran APO atau Allegiance Plan and Organize. Berikut subdomain APO 01 Manage the IT Management Framework. Pertama, APO 01.01 Define the organizational structure. Apakah sudah menentukan lingkup dalam fungsi eksternal dan internal dalam kemampuan membuat keputusan dalam teknologi informasi yang dilakukan pihak teknologi informasi. Yang kedua, APO 01.02 Establish Roles and Responsibility. Apakah sudah menetapkan tanggung jawab teknologi informasi dalam menetapkan, setujui, dan peran dalam perusahaan. Yang berikut adalah IPO, Allegiance Plan and Organize. Yang ketiga, IPO 01.03, Maintain the Enablers of the Management System. Apakah sudah memahami tentang visi, arahan, dan strategi perusahaan. Yang keempat adalah IPO 01.04, Communicate Management Objective and Direction. Apakah tujuan dan arah teknologi informasi sudah dikomunikasikan dengan baik dengan tim IT? Dan yang kelima, of technology information, the placement of the IT function. Apakah staf teknologi informasi memahami konteks penempatan teknologi informasi dalam penelitian strategi perusahaan? Yang berikutnya yang keenam yaitu APO 01.6, Define Information, Data and System Ownership. Apakah sudah memberi kebijakan dan domain untuk memastikan klarifikasi data yang sesuai dan konsisten? Untuk yang ketujuh, APO 01.07, Manage Technology Informational Improvement of Process. Apakah sudah mengidentifikasi proses bisnis berdasarkan kinerja dan kesesuaian dan risiko terkait? Untuk selanjutnya yaitu yang 8, APO 01.08, Maintain Compliance with Policy and Producer. Apakah staf teknologi informasi sudah melacak kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur? Yang berikutnya yaitu DSS, Deliver, Service, and Support. DSS 01 Manage Operating Technology Information untuk subdomainnya sebagai berikut. Yang pertama, DSS 01.01, Perform Operational Producer. Apakah pihak IT, pengembangan, dan pemelihara prosedur operasional dan kegiatan mendukung semua kegiatan? Yang kedua, DSS 01 Manage Outsourced IT Service. Apakah staf sudah memastikan persyaratan keamanan proses informasi dipatuhi sesuai dengan kontrak SLA dengan pihak ketiga yang menyelenggarakan kegiatan? Untuk yang ketiga, di SS 01.03, Monitor IT Infrastruktur. Mengidentifikasi tingkat informasi yang akan dicatat berdasarkan pertimbangan risiko dan kinerja. Untuk nomor 4, di SS 01.04, Manage the Environment. Apakah staf mengidentifikasi bencana alam dan buatan manusia mungkin terjadi di sekitar peralatan teknologi informasi? Untuk yang kelima, di SS 01.05, Manage Facilities. Apakah staf TI memeriksa persyaratan fasilitas untuk perlindungan fluktuasi daya dan padam dengan perencanaan yang berkesinambungan? Untuk yang berikutnya yaitu MIA. MIA atau Monitor, Evaluate, and Assess. MIA 01 Monitor, Evaluate, and Assess Performance and Conference untuk subdomainnya sebagai berikut. Untuk yang pertama, MIA 01.01, Establish a Monitoring Approach. Apakah staf IT sudah terus menjaga pendekatan monitoring dan evaluasi dengan pendekatan perusahaan? Yang kedua, MIA 01.02, Set Performance and Conformance Target. Apakah IT menentukan dan meninjau secara untuk pemangku kepentingan mengenai sasaran dan metrik? Untuk yang ketiga, MIA 01.03, Collect and Process Performance and Conference Data. Apakah sudah mengumpulkan data dari
proses yang didefinisikan otomatis. Yang nomor 4, MIE 01 Analysis and Report Performance. Apakah staf teknologi informasi merancang laporan kinerja proses yang ringkas dan mudah dimengerti? Yang kelima, MIE 01.05 Ensure the implement technology information of correct technology informative technology information. Apakah staf teknologi informasi meninjau respon dari manajemen, pilihan, serta rekomendasi terhadap isu dan deviasi? Untuk berikutnya yaitu MIE 03 Monitor, Evaluate, and Assess Compliance with External Requirements. MIE 03 Monitor, Evaluate, and Assess Compliance with External Requirements untuk subdomainnya sebagai berikut. Yang pertama, MIE 03.1 Identify External Compliance Requirements. Apakah staf IT sudah menetapkan tanggung jawab untuk mengidentifikasi dan memantau perusahaan dengan MIE 03.02 Optimize Response to External Requirements. Apakah staf IT sudah meninjau kebijakan, prinsip, dan standar metodologi menangani risiko dengan menggunakan ahli internal dan eksternal? Untuk yang berikutnya yang ketiga yaitu MIE 03.03 Confirm External Compliance. Apakah sudah secara teratur mengatur kebijakan untuk memastikan kepatuhan dan peraturan yang relevan? Dengan pengolahan informasi yang keempat, MIE 03.04 Obtain Assurance of External Compliance. Apakah sudah mendapatkan konfirmasi kepatuhan terhadap kebijakan internal dari pemilik proses bisnis dan teknologi informasi kepada kepala unit? Baik, untuk selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk Saudari Noviani Jebima, waktu dipersilakan. Ya, terima kasih. Selanjutnya. Ya, analisis data. APO, Align, Plan, and Organize. Hasil kuesioner AP001.01, Define the Organizational Structure. Berikut tabelnya. Dari daftar pertanyaan, lanjut ya. Analisis data yang kedua, hasil kuesioner AP001.01, Define the Organizational Structure. Nilai yang diberikan yaitu 1 responden nilai 2, 2 responden nilai 2, 3 responden nilai 3, 4 responden nilai 4, dan 5 responden nilai 6. Berikut perhitungan dengan COVID-5, yaitu nilai kuesioner AP001.01 sama dengan 1 dikali 1 ditambah 2 dikali 2 ditambah 3 kali 3 ditambah 4 kali 4 ditambah 6 kali 5 sama dengan 60. Indeks kuesioner AP001.01 sama dengan 60 dibagi 1 sama dengan 60. Nilai WP aktual sama dengan 40%. Nilai WP standar dari AP001 sama dengan 16. Maturity Index AP001.01 sama dengan 40% dibagi 16 dikali 60, yaitu 1,50. Untuk hasil kuesioner AP0.02, Establish Roles and Responsibilities adalah sebagai berikut tabelnya. Next. Untuk hasil kuesionernya, nilai yang diberikan yaitu 2 responden nilai 2, 2 responden nilai 2, 5 responden nilai 4, dan 6 responden nilai 5. Berikut perhitungan dengan COVID-5 yaitu nilai kuesioner AP001.02 sama dengan 2 dikali 2 ditambah 2 dikali 3 ditambah 5 dikali 4 ditambah 6 dikali 5 sama dengan 61. Indeks kuesioner AP001.02 sama dengan 61 dibagi 1 sama dengan 61. Nilai WP aktual sama dengan 40%.
Nilai WP standar dari AP001 sama dengan 16. Maturity Index AP001.02 sama dengan 40% dibagi 16 dikali 61 sama dengan 1,53. Berikutnya, selanjutnya untuk analisis data AP001.03 Establish roles and responsibilities. Tabelnya adalah sebagai berikut. Next. Untuk hasil kuesionernya, nilai yang diberikan yaitu 1 responden nilai 1, 1 responden nilai 2, 1 responden nilai 3, 7 responden nilai 4, dan 6 responden nilai 5. Berikut perhitungan dengan COVID 5, yaitu nilai kuesioner AP001.03 sama dengan 1 dikali 1 ditambah 1 dikali 2 ditambah 1 dikali 3 ditambah 7 dikali 4 ditambah 6 dikali 5 sama dengan 64. Indeks kuesioner AP001.03 sama dengan 64 dibagi 1 sama dengan 64. Nilai WP aktual sama dengan 40%. Nilai WP standar sama dengan AP01 adalah 16. Maturity Index AP001.03 yaitu 40% dibagi 16 dikali 64 sama dengan 1,60. Berikutnya hasil kuesioner AP001.04, yaitu Communicate, Management, Objective, and Direction. Tabelnya adalah sebagai berikut. Untuk hasil kuesionernya, nilai yang diberikan yaitu 1 responden nilai 1, 2 responden nilai 2, 1 responden nilai 3, 5 responden nilai 4, dan 7 responden nilai 5. Berikut perhitungan COVID 5, yaitu 1 dikali 1, 2 dikali 2, tambah 1 kali 3, ditambah 5 kali 4, ditambah 7 kali 5, sama dengan 63. Indeksnya yaitu 63 dibagi 1 sama dengan 63. Nilai WP aktualnya adalah 40%, nilai WP standarnya adalah 16, maka maturity index AP01.04 sama dengan 40% dibagi 16 dikali 63 sama dengan 1,58. Berikutnya analisis data kuesioner AP001.05 yaitu of Technology Informatisme the placement of the IT function. Tabelnya adalah seperti berikut. Untuk hasil kuesionernya, nilai yang diberikan yaitu 3 responden nilai 2, 3 responden nilai 3, 5 responden nilai 4, 5 dan 5 dan responden nilai 5. Berikut perhitungan dengan COVID 5 yaitu nilai kuesioner AP01.05 yaitu 3 dikali 2 ditambah 3 dikali 3 ditambah 5 dikali 4 ditambah 5 dikali 5 sama dengan 60. Maka indeksnya 60 dibagi 1 sama dengan 60. Nilai WP aktualnya 40%, maka nilai WP standarnya adalah 16. Maturity indeksnya 40% dibagi 16 dikali 60 sama dengan 1,50. Berikutnya. Selanjutnya, hasil kuesioner AP001.06 yaitu Define Information atau Data and System Ownership. Tabelnya adalah sebagai berikut. Untuk hasil kuesionernya, nilai yang diberikan yaitu 1 responden nilai 1, 1 responden nilai 2, 2 responden nilai 3, 7 responden nilai 4, dan 5 responden nilai 5. Maka perhitungan dengan COVID 5 yaitu nilai kuesionernya 1 dikali 1 ditambah 1 dikali 2, ditambah 2 dikali 3, ditambah 7 dikali 4, ditambah 5 dikali 5. Hasilnya adalah 62. Maka indeks kuesionernya 62 dibagi 1 sama dengan 62. Nilai WP-nya adalah 40%, nilai WP standarnya adalah 16. Maka maturity indeksnya AP01.06 yaitu 40% dibagi 16 dikali 62, hasilnya 1,55. Berikutnya hasil kuesioner AP001.07 yaitu Manage
Technology Informational Improvement of Process. Tabelnya adalah seperti berikut. Untuk hasil kuesionernya, yaitu nilai yang diberikan yaitu 2 responden nilai 2, 3 responden nilai 3, 6 responden nilai 4, dan 5 responden nilai 5. Maka berikut perhitungan COVID 5, yaitu nilai kuesionernya 2 dikali 2 ditambah 3 dikali 3, ditambah 6 dikali 4, ditambah 5 dikali 5, sama dengan 62. Maka indeks kuesionernya 62 dibagi 1, sama dengan 62. Nilai WP aktualnya adalah 40%, nilai WP standarnya AP007 sama dengan 16. Maka maturity indeksnya 40% dibagi 16 dikali 62 sama dengan 1,55. Next. Berikutnya AP001.08 yaitu maintain compliance with policy and procedure. Tabelnya adalah sebagai berikut. Maka hasilnya yaitu nilai yang diberikan yaitu 2 responden nilai 2, 1 responden nilai 3, 6 responden nilai 4, dan 7 responden nilai 5. Berikut perhitungan COVID 5 yaitu nilai kuesionernya 2 dikali 2 ditambah 1 dikali 3, ditambah 6 dikali 4, ditambah 7 dikali 5 sama dengan 66. Indeksnya adalah 66 dibagi 1 sama dengan 66. Nilai WP aktualnya 40%, nilai WP standarnya adalah 16. Maka maturity indeksnya 40% dibagi 16 kali 66 sama dengan 1,65. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya DS sebelumnya. Selanjutnya DSS 01 Delivery Service and Support. Hasil tabelnya sebagai berikut. Hasil kuesionernya, nilai yang diberikan yaitu 1 responden nilai 2, 1 responden nilai 2, 1 responden nilai 3, 7 responden nilai 4, dan 6 responden nilai 5. Berikut perhitungan dengan COVID 5, yaitu nilai kuesionernya 1 dikali 1 ditambah 1 kali 2 ditambah 1 kali 3 ditambah 7 kali 4 ditambah 6 kali 5 sama dengan 64. Indeksnya yaitu 64 dibagi 1 sama dengan 64. Nilai WP aktualnya 40%, nilai WP standarnya 10. Maturity indeksnya 40% dibagi 10 dikali 64 sama dengan 2,56. Berikutnya kuesioner DSS 01.02 Manage Outsourced Service. Berikut tabelnya. Hasil kuesionernya, nilai yang diberikan yaitu 1 responden nilai 2, 4 responden nilai 3, 5 responden nilai 4, dan 1 responden nilai 5. Berikut perhitungan dengan COVID 5, yaitu nilai kuesionernya 1 dikali 1 ditambah 1 kali 2 ditambah 1 kali 3 ditambah 8 kali 4 ditambah 5 kali 5 sama dengan 63. Indeks kuesionernya 63 dibagi 1 sama dengan 63. Nilai WP aktualnya 40%, nilai WP standarnya 10. Maturity indeksnya 40% dibagi 10 dikali 63 sama dengan 2,52. Kuesioner DSS 01.03 Monitor IT Infrastruktur. Berikut tabelnya. Hasil kuesionernya, nilai yang diberikan yaitu 1 responden nilai 2, 2 responden nilai 3, 7 responden nilai 4, dan 1 responden nilai 5. Berikut perhitungan dengan COVID 5, yaitu nilai kuesionernya 1 dikali 2 ditambah 4 kali 3 ditambah 7 kali 4 ditambah 4 kali 5 sama dengan 62. Indeks kuesionernya 62 dibagi 1 sama dengan 62. Nilai WP aktualnya 40%, nilai WP standarnya 10. Maturity indeksnya 40% dibagi 10 dikali 62 sama dengan 2,48.
Selanjutnya DSS 01.04 Manage the Environment. Berikut tabelnya. Hasil kuesionernya, nilai yang diberikan yaitu 1 respon nilai 1, 1 respon nilai 2, 3 responden nilai 3, 7 responden nilai 4, dan 4 responden nilai 5. Berikut perhitungan dengan COVID 5, yaitu nilai kuesionernya 1 kali 1 ditambah 1 kali 2 ditambah 3 kali 3 ditambah 7 kali 4 ditambah 4 kali 5 sama dengan 60. Indeks kuesionernya 60 bagi 1 sama dengan 60. Nilai WP-nya 40%, nilai WP standarnya 10. Maturity index-nya 40% dibagi 10 dikali 60 sama dengan 2,40. Selanjutnya DSS 01.05 Manage Facilities. Berikut tabelnya. Hasil kuesionernya, nilai yang diberikan yaitu 1 responden nilai 1, 3 responden nilai 3, 7 responden nilai 4, dan 5 responden nilai 5. Berikut perhitungan dengan COVID 5, yaitu nilai kuesionernya 1 kali 1 ditambah 3 kali 3 ditambah 7 kali 4 ditambah 5 kali 5 sama dengan 63. Indeks kuesionernya 63 dibagi 1 sama dengan 63. Nilai WP aktualnya 40%, nilai WP standarnya 10. Maturity index-nya sama dengan 40% dibagi 10 dikali 63 sama dengan 2,52. MEA 01 Monitoring, Evaluate, and Access. Berikut tabelnya. Hasil dari MEA 01.01, nilai yang diberikan yaitu 1 responden nilai 1, 2 responden nilai 2, 7 responden nilai 4, dan 6 responden nilai 5. Berikut perhitungan COVID 5, yaitu nilai kuesionernya 1 kali 1 ditambah 2 kali 2 ditambah 7 kali 4 ditambah 6 kali 5 sama dengan 63. Indeks kuesionernya 63 dibagi 1 sama dengan 63. Nilai WP aktualnya sama dengan 40%, nilai WP standarnya sama dengan 7. Maturity index-nya sama dengan 40% dibagi 7 dikali 63 sama dengan 3,60. Hasil kuesioner MEA 01.02 Establish a Monitoring Approach. Berikut tabelnya. Hasil kuesionernya, nilai yang diberikan yaitu 2 responden nilai 2, 3 responden nilai 3, 5 responden nilai 4, dan 6 responden nilai 5. Berikut perhitungan dengan COVID 5, yaitu nilai kuesionernya 2 kali 2 ditambah 3 kali 2 ditambah 5 kali 4 ditambah 6 kali 5 sama dengan 63. Indeks kuesionernya 63 dibagi 1 sama dengan 63. Nilai WP aktualnya sama dengan 40%, nilai WP standarnya sama dengan 7. Maturity index-nya sama dengan 40% dibagi 7 dikali 63 sama dengan 1,58. Hasil kuesioner MEA 01.03 Collects and Process Perform and Conformance Data. Tabelnya sebagai berikut. Hasil kuesioner MEA 01.03 sama dengan nilai yang diberikan yaitu 1 responder nilai 1, 1 responder nilai 2, 8 responder nilai 4, dan 6 responder nilai 5. Berikut perhitungan dengan COVID 5. Nilai kuesionernya sama dengan 1 kali 1 ditambah 1 kali 2 ditambah 8 kali 4 ditambah 6 kali 5 sama dengan 65. Indeks kuesionernya 65 dibagi 1 sama dengan 65. Nilai WP aktualnya 40%, nilai WP standarnya 7. Maturity index-nya 40% dibagi 7 dikali 65 sama dengan 63. Selanjutnya akan diteruskan oleh Bang Hendrik. Baik, terima kasih Kania. Hasil kuesioner MEA 01.04 Analis dan Report Performance, tabelnya sebagai berikut.
Hasil kuesioner MA 01.04 Analysis and Report Performance, nilai yang diberikan 2, yaitu nilainya 2. 1 responden nilai 3, 6 responden nilai 4, dan 7 responden nilai 5. Berikut perhitungan dan COVID 5, yaitu nilai kuesioner MA 01, 2 dikali 2 tambah 1 kali 3, tambah 6 kali 4, tambah 7,5 sama dengan 66. Indeks kuesionernya 65 dibagi 1, yaitu 66. Nilai WP aktual 40%, dan sedangkan nilai WP standarnya yaitu sama dengan 7. Maturity indeksnya 40% dibagi 7 dikali 66 sama dengan 1,65. Untuk hasil kuesioner MA 01.5, ensure the implementation of correction sebagai berikut. Hasil kuesioner MA 01.5, ensure the implementation of creative vision, nilai yang diberikan 1, yaitu responden nilai 1, 1 responden nilai 2, 1 responden nilai 3, 9 responden nilai 4, dan 4 responden nilai 5. Berikut perhitungan dengan COVID 5, yaitu nilai kuesioner 1 kali 1 tambah 1 kali 2 tambah 1 kali 3 tambah 9 kali 4, 4 kali 5 sama dengan 62. Sedangkan indeks kuesionernya 62 dibanding 1 sama dengan 62. Nilai WP aktualnya 40%, sedangkan nilai WP standarnya dari MA 01 sama dengan 7. Maturity Index MA 01-nya 40% dibagi 7 dikali 62 sama dengan 1,55. Untuk MA 03 monitor, evaluate, and access completely and external recruitment, hasil kuesioner MA 03 dan poin 1, NDTV external complication recruitment, tabelnya sebagai berikut. Hasil kuesioner MA 03.01 indeks internal competition recruitment, nilai yang diberikan yaitu 1 responden nilai 1, 3 responden nilai 3, 7 responden nilai 4, dan 5 responden nilai 5. Berikut perhitungan dengan COVID 5. Nilai kuesionernya 1 kali 1 tambah 3 kali 3 tambah 7 kali 4 tambah 5 kali 5 sama dengan 63. Nilai indeks kuesionernya 63 banding 1, 63, nilai WP aktualnya 40%, nilai WP standarnya yaitu sama dengan 16. Maturity Index MA 01-nya 40% dibagi 8 dikali 63 sama dengan 3,15. Untuk hasil kuesioner MA 01.2, optimist response to external recruitment. Tabelnya sebagai berikut. Hasil kuesioner MA 03.02, optimis respon to external recruitment. Nilai yang diberikan 2, yaitu responden nilai 2, 2 responden nilai 3, 7 responden 4 nilai 4, responden nilai 5. Berikut perhitungan dengan COVID 5, yaitu nilai kuesioner 2 dikali 2 tambah 2 kali 3 tambah 7 kali 4 ditambah 5 kali 5 sama dengan 63. Indeks kuesionernya 63 bagi 1 sama dengan 63. Nilai WP aktual 40%, nilai WP standarnya yaitu sama dengan 16. Maturity indeksnya yaitu 40% dibagi 8 dikali 63 sama dengan 3,15. Hasil kuesioner MA 03.03, confirm external compliance, tabelnya sebagai berikut. Hasil kuesioner MA 3.3 confirm external compliance, nilai yang diberikan saya yaitu 1 responden nilai 1, dan 2 responden nilai 3, dan 8 responden nilai 4, dan 5 responden nilai 5. Berikut perhitungan dengan COVID 5, yaitu nilai kuesioner 1 kali 1 tambah 2 kali 3 tambah 8 kali 4 tambah 5 kali 5 sama dengan 63. Indeks kuesionernya dinilai 64 dibagi 1 sama 64. Nilai WP aktualnya 40%, sedangkan nilai WP standarnya itu sama dengan 16. Maturity indeksnya 40% dibagi 8 dikali 64 sama dengan 3,20. Hasil kuesioner MA 03.04, option ensure of external compliance. Tabel sebagai berikut. Nilai yang diberikan yaitu 2 responden nilai 2, 2 responden nilai 3, 5 responden nilai 4, 4 responden nilai 5. Berikut perhitungan COVID 5 yaitu di MA
03.4. Nilai kuesionernya 2 kali 2 tambah 2 kali 3 tambah 5 kali 4 tambah 7 kali 5 sama dengan 63. Indeks kuesioner MA03-nya 65 dibagi 1 sama 65. Nilai WP aktualnya 40%, sedangkan nilai WP standarnya sama dengan 16. Maturity indeksnya 40% dibagi 8 dikali 65 sama dengan 3.25. Kesimpulannya, dari pembahasan di atas, bisa dikatakan bahwa perusahaan ini sudah tidak menerapkan pemeliharaan dan pemantauan permasalahan dengan baik. Mereka melakukan tindakan preventif untuk mengulangi permasalahan yang terjadi. Kalau operasi dalam perusahaan ini tidak dapat mengikuti prosedur yang ditetapkan, secara keseluruhan, berkaitan dengan infrastruktur perusahaan ini harus melakukan pemeliharaan terhadap perangkat yang digunakan untuk mengurangi kemungkinan kerusakan infrastruktur secara tiba-tiba. Kami mempunyai saran yang pertama, yaitu melakukan backup data secara rutin untuk menghindari terjadi kehilangan data. Saran yang kedua, menambahkan fitur yang dapat menampilkan objektivitas untuk memudah pengecekan terhadap siapa saja melakukan akses sistem dan menghindari kemungkinan orang lain untuk mengakses sistem. Saran yang ketiga, pemeliharaan terhadap sistem informasi dibutuhkan untuk memastikan sistem informasi yang sangat ini diimplementasikan sudah mengikuti perubahan yang dilakukan oleh perusahaan. Terima kasih presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah. Silakan dikritik agar kami bisa lebih baik. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.